Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bos. Pagi. Waalaikumsalam Tadi tadi warahmatullahi saya lihat wabarakatuh. ada fotonya Mbak Priska. Ada nggak Mbak Priska? Yang pegang saya, Pak. Oh, komplain yang lain. Oke deh. Oke, kita udah mulai. Udah bisa kan? Sudah di record dari hostnya CL. Jadi udah mulai kuliah ini. Udah bisa kuliah. Mulai. Udah, sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman, Pak. Oke. Ini Priska telepon. Priska, halo. Udah di udah ini udah dibuka udah ini. Udah ya. Oke. Makasih Priska ya. Priska itu WA saya itu kemarin tolong bisa nggak itu? Yang besoknya. Ya, tanya maksudnya. Oke deh. Ah, Ya ah. ini. Oke. Yuk. Saya mulai dulu ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita coba mendiskusikan mengenai tektonik lempeng ya. Jadi eh, tektonik lempeng itu adalah salah satu merupakan gaya-gaya endogen yang bekerja. Jadi kita lihat dulu definisinya. Jadi gerak-gerak lempeng sebagai sumber deformasi gerak ya akan bisa menimbulkan akan terjadi gempa bumi, tsunami ya kalau dia merubah dasar laut, vulkanisme, orogenesa dan epirogenesa itu tema-tema kita yang kita nanti bahas ya. Oke, eh, karena ini bagian dari teknologi fisik ya. Kemarin itu kita sudah menjelaskan mengenai gaya-gaya eksogen, terjadi pelapukan, terjadi transportasi, terjadi sedimentasi, itu adalah gaya-gaya yang terjadi di permukaan bumi. Nah, sekarang kita coba masuk gaya-gaya yang terjadi dalam bumi. Nah, biasanya dalam dalam bahasanya itu kita kenal sebagai gaya-gaya geotektonik atau tektonik ya. Jadi geotektonik itu cabang dari geologi yang mempelajari hubungan dan sejarah perkembangan gejala-gaya deformasi dalam ukuran besar ya. Kalau ukuran kecil namanya geologi struktur ya. Nah, itu. Nah, dari situ kita lihat jadi ilmu yang membahas tentang struktur dari kerak bumi serta gerak-gerak dan gaya yang menyebabkan terjadinya struktur tersebut ya. Nah, jadi di dalam sejarah perkembangannya mengenal adanya dua kelompok pemikir. Pusat, Ibu nggak tanya ke Mbak Dewi statusnya. Aduh, Mbak Dewi siapa ya? Pak Darmawan. Ya, oke. Ya, jadi di alam ini kita kenal dulu perkembangannya dalam ilmu geodinamik atau geotektonik atau tektonika. Itu adanya dua kelompok besar ya. Kelompok yang pertama itu yang kita kenal sebagai kelompok fixism. Kelom- Yang menganggap bahwa dunia atau daratan dan samudra tidak pernah berubah posisinya sejak bumi lahir. Jadi misalnya Pulau Jawa di situ aja dulu dari dulu sejak bumi lahir gitu, tidak berubah-ubah. Nah, tapi kelompok yang satunya kelompok mobilisme ya, mobilisme itu menganggap bahwa benua, daratan dan samudra selalu berubah posisinya sejak bumi lahir. Nah, itu yang ini. Jadi Nggak jadi. kelompok kelompok itu eh, melahirkan ya melahirkan teori. Jadi kelompok dari Fixism itu melahirkan teori yang kita kenal sebagai teori teori geosinkline atau kontraksi ya. Nah, dikembangkan oleh Van Bemmelen menjadi teori undasi di Indonesia kan begitu ya. Begitu. Nah, sedangkan kelompok mobilism itu menghasilkan teori tektonik lempeng atau plate tektonik. Jadi semua dulu eh, orang mau menjelaskan mengenai bentang alam ya itu dengan menganggap mengelompokkan eh,
fenomena-fenomena deformasi itu dengan menjelaskan dengan teori kontraksi ondasi, teori teori di mana gerak-gerak utamanya itu adalah gerak-gerak vertikal. Sedangkan teori tektonik lempeng itu gerak-gerak utamanya adalah gerak horizontal ya. Jadi teori baru tektonik lempeng itu menekankan pentingnya peranan gerak horizontal ya, tangensial dalam kerak ya. Jadi sedangkan teori lama isostasi ya geosinkline itu mengutamakan gerak vertikal dalam gerak. Ya. Itu intinya perbedaan yang utama. Nah, dalam perjalanannya kita lihat itu yang seperti ini ya. Jadi bumi ini dipengaruhi oleh dua gaya, satu gaya eksogen yang dimotori oleh energi matahari, satu gaya endogen yang dimotori oleh arus konveksi dalam ini. Kedua gaya ini bekerja sama, akhirnya dia membentuklah rupa bumi, ya. Rupa bumi yang kita kenal sekarang ini kan ada lautan apa segala. Nah, salah satunya dia itu menghasilkan apa yang disebut dengan vulkanisme, ya. Nanti kita bahas, itu ada yang disebut dengan gempa bumi, ada yang disebut dengan pembentukan pegunungan, ya. Jadi batuan terlipat-lipat. Ini yang kita kenal sebagai orogenesa. Jadi terjadi pegunungan di mana batuan itu yang dari awal waktu saat dia diendapkan itu dalam keadaan horizontal, tapi pengaruh gaya-gaya endogen dia bisa terlipat akhirnya membentuk pegunungan. Bisa juga membentuk pegunungan tapi tidak terlipat, diangkat horizontal aja, ya, ya seperti gini. Nah ini peristiwa-peristiwa ini bisa kita lihat kalau di Amerika itu yang kita kenal sebagai Grand Canyon, kalau di Indonesia itu kita kenal sebagai Harau di Sumatera Barat ya, formasi Harau gitu. Itu kira-kira anunya bos, anunya pandangan-pandangan. Semua dua-duanya ini masuk geologi fisik ya. Nah dulu kalau di ITB atau dulu itu kita bagi geologi fisik itu diajarkan di semester 1, geologi ini namanya tektonofisik ya diajarkan di semester 2, tapi berhubung karena kurikulumnya tambang itu menyatukan, jadi terpaksa saya harus menjelaskan dua-duanya dalam satu semester. Nah, bisa paham bos? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Paham, paham. Nah, bagaimana caranya kita memahami? Pemahaman itu adalah tidak lain bagaimana kita memahami tentang perambatan gelombang, ya, perambatan gelombang. Di alam itu ada 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 dua gelombang, ada yang gelombang menjalar di dalam bumi, ada gelombang yang menjalar di permukaan bumi, ya. Nah, gelombang yang menjalar dalam bumi itu yang kita kenal sebagai apa namanya? Body wave ya, namanya body wave ya. Jadi body wave itu dia menjalar di dalam bumi, sedangkan kalau yang menjalar di permukaan bumi kita sebut sebagai surface wave ya. Nah, body wave itu dibagi dua ya, ada yang kita kenal sebagai gelombang P dan ada yang dikenal dengan gelombang S. Nah, gelombang S itu sifatnya itu dia tidak bisa menembus cairan yang tebal dan tidak bisa menembus. Sedangkan gelombang P bisa menembus, tapi ada perubahan, kecepatannya berubah. Nah, dari karakter itulah kita bisa menyusun struktur dalaman bumi, ya, bahwa struktur dalaman bumi. Nah ini seperti gelombang es kan, jadi gelombang es itu masuk di inti luar, itu berhenti dia, nggak selesai, nggak bisa menembus. Tapi kalau gelombang P, dia masuk di inti luar yang sifatnya cair, itu dia berubah kecepatannya. Tadinya kecepatannya ini berubah ke sini gini. Nah itulah nanti dipakai interpretasi kenapa ini cair, kenapa ini padat ya begitu. Nah dari sinilah kita kita bisa menyusun ya struktur dalaman bumi, bahwa bumi itu terdiri daripada kerak, terdiri daripada mantel, terdiri daripada inti, ya. Nah, dari situ pun juga kita bisa membagi-bagi lagi. Ada bagian-bagian atas ya, bagian daripada atas apa bagian atas dari bagian permukaan dari bumi itu ada yang kita kenal sebagai litosfer, ada yang kita kenal sebagai astronosfer, ya. Nah, dari situ kita coba menyusun ya struktur dalaman bumi ya. Nah, kalau kita melihat pandangan dari komposisi layering
Nah, struktur dalam dalam bumi itu kita bagi menjadi kerak, mantel, dan inti. Kerak ada dua, ada kerak kontinen, ada kerak oseanik. Mantel ada dua, mantel atas dan mantel bawah. Jadi upper mantle dan lower mantle. Inti juga ada luar, ada outer core, ada inner core, ya. Tapi kalau eh, eh, bumi dilihat dari pandangan riologi layering, nah kita memakai istilahnya litosfer, astenosfer, mesosfer, fluid dan solid, ya. Jadi untuk bagian atas itu kerak tambah mantel atas bagian atas itu disatukan karena sifatnya padat, itu namanya litosfer. Nah, sedangkan mantel yang atas bagian bawahnya itu yang kita kenal sebagai astenosfer. Lower mantelnya kita sebut sebagai mesosfer. Outer core-nya kita sebut sebagai fluid. Jadi dia sifatnya cair, ya. Sedangkan inti daripada bumi ini sifatnya solid, padat. Nah, itu seperti itu. Nah, ada pertanyaan, Bos? Coba Pak, Ada, silakan Ji kalau mau tanya. ini tadi Pak yang masalah gelombang S dan P itu kan Pak ada yang bisa menembus dan yang tidak bisa menembus ke dalam bumi itu. Itu apa faktornya itu Pak? Jadi karakternya itu, memang karakternya begitu yang yang dipelajari oleh teman-teman di geofisika, bahwa gelombang es itu dia sifatnya tidak bisa menembus yang sifatnya cairan tebal, ya. Nah, sedangkan gelombang P itu dia bisa menembus lapisan itu walaupun dia mengenai cairan, tetapi dengan persyaratan bahwa kecepatan daripada gelombang itu akan berkurang kecepatannya kalau dia melalui fluida. Nah, sama dengan kalau Anda coba, ya, ada gelas, ada air, kamu masukkan batang. Nah, itu terjadi kan kan paralaksi itu kan. Jadi seolah-olah apa namanya dia 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 bengkok kan begitu batangnya kan begitu. Nah, itu yang jadi artinya ada hal-hal yang di mana antara padat dan cair itu mempunyai karakter fisik yang berbeda gitu. Nah, ini contohnya nih, ya. Nah, ini contohnya. Ini nanti di bawah ada contoh baru, ya. Ini. Nah, seperti contoh ini gitu kan. Nah, itu yang itu. Jadi contoh itu. Jadi itu ada mohrofisik itu adalah batas lempeng, batas kerak dengan mantel, ya kan? Nah, ternyata setelah dipelajari gelombangnya, itu gelombangnya itu naik terus kan begitu, naik terus, ya. Nah, naik terus. Nah, setelah dia memasuk di bagian bawah mantel atas, itu kecepatannya berkurang. Ini yang kuning ini, ya. Anda lihat ini. Tadi kecepatannya begini, dia berkurang. Jadi diinterpretasi ini yang warnanya hijau, ini warnanya hijau tua ini, itu jauh lebih liquid dibandingkan yang abu-abu, ya. Nah, terus dia lambat lagi. Ini gelombang P, ya. Dia naik lagi kecepatannya. Jadi di bawahnya jadi ini dikenal sebagai padat lagi. Jadi mantel bawah itu lower mantle itu padat lagi. Sedangkan mantel atas bagian atas, ya. Jadi mantel atas bagian atas itu padat, mantel atas bagian bawah itu cair. Nah, yang cairnya ini kita sebut sebagai astenosfer. Yang padatannya ini kita sebut sebagai litosfer, ya. Nah, kalau kalau saya gambarnya lebih bagus lagi, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini begini contohnya. Jadi gambar di sebelah kanan itu adalah gambar interpretasi daripada ini. Nah, itu coba Anda lihat itu. Ya, itu ada gelombang P, ya, itu masuk ke sana, ya, itu melalui itu dikenal sebagai low velocity zone, kan begitu kan? Jadi kecepatannya berkurang. Bisa bisa lihat, Aji? Bisa Pak. Bisa. Kelihatan. Nah, makanya diinterpretasi sebagai astenosfer. Nah, astenosfer itu cair, liquid, ya. Nah, di atasnya itu namanya litosfer, kan begitu. Jadi yang padat-padat itu digabungkan namanya litosfer. Kalau kita membagi ini berdasarkan riologi, ya. Tapi kalau kita membagi ini berdasarkan komposisi, ya namanya kerak, mantel, inti, begitu kan? Nah, nanti dia masuk di bagian upper mantle terus bawah, dan nanti dia
dia anu lagi padat lagi kan begitu ya. Nah, masuk gitu. Nah, dari sini diterjemahkanlah seperti gini. Nah, seolah-olah litosfer itu mengambang di atas astenosfer. Nah, inilah yang melahirkan namanya teori tektonik lempeng, ya, itu. Nah, nah ya, nah itu ya, jadi itu. Nah, jadi dari sini tuh dia itu jadi yang merah-merah itu cair itu sumber daripada magma kan begitu. Nah, liquid lah atau plastis itu ya. Nah, sedangkan yang atasnya itu padat. Jadi seolah-olah ada benda padat mengambang di atas benda cair begitu. Bisa 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 paham, Bos? Paham, paham, Pak. Paham. Nah, tentunya kalau ada barang-barang yang padat mengambang di atas yang cair, itu dia mobile kan, itu goyang terus kan. Seperti Anda bayangkan ada kapal di atas lautan kan begitu kan? Kapalnya itu moving terus kan? Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu bagian atas itu yang namanya litosfer itu moving terus. Jadi dia moving terus. Nah, itulah yang kita kenal sebagai plate ya. Litosfer itu yang disebut dengan plate ya. Plate seperti gini ya. Itu litosfer plate itu. Nah, jadi ada plate-nya gitu. Ada plate di mana bagian atas yang kerak kontinen, ada plate di mana bagian atas yang kerak oseanik seperti gitu ya. Nah, itu. Nah, dari situ ya kita lihat bahwa dunia ini dibagi menjadi lempeng-lempeng, tidak lain adalah pecahan-pecahan daripada litosfer. Nah, pecahan-pecahan itulah yang kita kenal sebagai batas lempeng. Nah, itu yang kita jelaskan pagi ini ya, batas lempeng itu. Nah, batas lempeng itu. Nah, sebelum saya masuk ke batas lempeng, jadi gambar ini melihatkan bahwa dunia itu sudah dibagi-bagi. Ada namanya lempeng Eurasia, ada namanya lempeng Pasifik, ada lempeng lempeng India Australia, ada namanya lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara dan Amerika Selatan. Begitu dibagi begitunya. Nah, dari situ dia mobile saling bergerak kan. Jadi bergeraknya itu ada saling mendekat. Nah, saling mendekat itu yang kita kenal sebagai konvergen ya atau bertumbukan. Ada saling memisah diri. Memisah diri itu yang kita kenal sebagai divergen. Ada saling berpapasan yang kita kenal sebagai transform ya. Nah, itu nanti kita belakang ini. Nah, itu. Itu kira-kira begitu ya. Udah bisa ikutin ya anunya apa namanya penjelasannya ya. Ya, kalau belum paham silakan tanya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya terusin. Jadi dari situ kita lihat penyebabnya apa. Itu arus konveksi. Ternyata di dalam bumi itu ada namanya aliran panas yang disebut sebagai arus konveksi atau konveksi current kan. Nah, aliran panas itulah yang akan menjelaskan bagaimana lempeng-lempeng itu bisa bergerak ya. Jadi pemikiran mekanisme pergerakan bongka-bongka benua oleh Holmes ya 1931-1944 itu adanya arus konveksi dalam mantel bumi. Benua dianggap sebagai bongka-bongka pasif menumpang di atas arus konveksi dan bergerak secara bebas. Nah, punggung-punggung tengah samudra tempat naiknya arus konveksi dari mantel ke permukaan, sedangkan palung ya atau parit, nah parit itu tempat arus konveksi turun ke permukaan. Seperti yang digambarkan begini. Nah, itu kan ini dalam itu ada arus konveksi. Ya, arus konveksi berjalan. Jadi kalau arus konveksi naik itu terjadi upwelling kan itu. Nah, ini naik jadi magmanya ini jadi astenosfer ini naik ke permukaan ya, membentuk oceanic crust, apa namanya oceanic crust ini ya kan. Nah, di satu tempat di daerah Palung atau Parit ini dia turun ke bawah ya, turun ke bawah uh, membentuk yang ini yang kita kenal sebagai konvergen, ini yang kita kenal sebagai divergen ya, itu batas lempengnya. Nah, turun ke bawah, nah dia itu padat. Nah, pada keadaan tertentu dia bisa mencair, naiklah berupa vulkanisme. Ini juga vulkanisme, tapi di mid oceanic ridge ya. Nah, dia naik berupa vulkanisme. Nah, di antara di atas sebelum dia meleleh terjadi batuan metamorf. Kan begitu anunya gitu. Yang kita sudah pelajari ya. Nah, ini arus konveksi ini bisa begini.
Nah, arus konveksi ini bisa begini, jadi bisa diterjemahkan seperti begini, seperti Anda masak air di kompor ya. Jadi pertama panasnya itu bagian bawah panasnya. Jadi aliran panasnya itu naik ke atas itu, ya kan? Nah, akibatnya di atas sudah panas, tapi di bawah lebih panas lagi. Jadi berputar begitu aja, ya. Jadi seperti yang Anda lihat di alam itu gitu. Jadi dia berputar, jadi airnya itu bisa yang hot itu bisa naik, ya itu tadi. Jadi mahmanya bisa naik ya. Jadi yang kita sebut sebagai hot rock rise ya, naik ke atas sampai ke permukaan membentuk samudra ya, ya membentuk oceanik ya gitu. Nah, nah ini diterjemahkan dalam bentuk apa riologi seperti gini gitu kan. Jadi ini ada lempeng dan naik begitu terjadi begitu. Nah, tigalah batas lempeng yang tadi saya sebut ya. Tigalah batas lempeng tersebut. Ada lempeng yang saling berdekatan, mendekat begini yang kita kenal sebagai tumbukan, itu yang bahasa bahasa tektoniknya namanya konvergen. Sedangkan yang ini di sini itu saling memisah. Yang sebelah sini bergerak ke kanan, yang sebelah sini bergerak ke kiri. Itu adalah divergen. Nah, di sini di antara divergen ini kan ada sesar mendatar. Nah, ini yang kita kenal sebagai transform. Itulah yang dikenal sebagai batas lempeng, ya. Begitu. Nanti saya jelaskan lagi lebih detail di bagian bawah ini. Ada pertanyaan, Bos? Saya Pak, Ada pertanyaan? saya Pak, Ya, silakan. apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran lempeng tadi Pak? Pergerakan lempeng itu yang menyebabkan karena di bawahnya itu ada arus konveksi seperti ini Anda lihat itu kan, itu ada arus konveksi. Jadi kalau arus konveksinya apa namanya berkembang di situ, dia bergerak lempengnya. Lempengnya itu bergerak bisa saling menjauh, bisa saling mendekat, bisa saling berpapasan. Ya begitu. Ada arus konveksi aliran panas itu, konveksi current ya. Makanya judulnya juga ini namanya convection versus plate movement itu. Seperti gambarin aja itu ya. Jadi begitu saat arus konveksi mutar begini, seperti yang ini yang di atasnya mutar begini, di daerah divergen dia akan muncul membawa apa panas ke atas kan. Panas itu tidak lain magma ya. Nah, kalau dia mendingin di atas sini membentuk kerak samudra ya. Nah, terbagi bentuk kerak samudra. Nah, model begini yang kita kenal sebagai model divergen. Terus dia berputar masuk lagi di sini, masuk ke trans. Trans itu paritan atau palung ya. Nah, dia masuk lagi di sini. Nah, ini bertemu dia antara lempeng yang bergerak ke sini dan lempeng yang bergerak sana bertemu, ini namanya konvergen. Nah, terus ini dia lihat di tengahnya itu ada sesar mendatar, ya. Ada sesar mendatar itu memisahkan. Itu adalah lempeng satu dan lempeng itu berpapasan atau apa namanya saling menjauhkan begitu, ya. Gitu. Bisa bisa, paham? Paham Pak, paham. Oke, ya. Nah, satu lagi yang perlu saya pahamkan bahwa dari dari analisa gelombang P menyatakan bahwa outer core itu adalah liquid, sedangkan inner core itu adalah solid, padat. Satu kan? Nah, ternyata larutan-larutan cairan yang ada di outer core itu bisa naik ke atas. Dia naik ke atas dalam jumlah besar, itu yang kita kenal istilahnya plume, plume tektonik ya. Nah, nanti mendekati permukaan, dia mengecil, itu namanya hotspot, membentuk vulkanik. Nah, vulkanik itu bisa terjadi di darat, bisa terjadi di laut. Kalau yang terjadi di laut, inilah yang kita kenal apa pembentukan Pulau Hawaii, Hawaii di Samudra Pasifik ya. Sedangkan kalau terjadi di darat di kontinen itu yang di Afrika itu yang kita kenal sebagai Gunung Kilimanjaro, ya, gitu. Kita anunya apa namanya ceritanya gitu tuh, ya begitu anunya gitu. Nah, mau tanya enggak? Enggak mau nanya, silakan enggak. Oke, saya terusin ya. Oke, kalau kalian nanya, Lanjut Pak, lanjut. ya.
Begini. Nah, seperti gini. Jadi naik terus. Nanti dia menerobos ya menjadi hotspot ya. Nah, hotspot seperti gini. Jadi dia bisa bergerak ya, bisa bergerak sehingga itu gerakan hotspot itu bisa dianggap mencerminkan gerak lempeng, kecepatan lempengnya seperti yang diperlihatkan ini. Nah, jadi eh, 5,5 juta tahun yang lalu A itu ada di E. B, C, D, E belum ada, baru A. Kan begitu kan? Ada A. Nah, terus baru nanti muncul B. Nah, jadi B itu lebih mudah dari A. C, D, E. E yang paling mudah. Nah, kalau Anda menarik garis dari A ke E, itulah arah gerak dari lempeng. Berapa kecepatannya tinggal lihat itu. Berapa jarak dari A ke E, jaraknya berapa. Nah, jarak itu ditempuh ya oleh gerakan ini membutuhkan waktu 5,5 juta tahun. Karena 5,5 juta tahun lalu itu A itu ada di E. Ya, begitu. Nah, itu makanya kita bisa tahu kecepatan lempeng ya. Nah, oke. Nah, seperti gini kan. Itu gerakannya, itu ada hotspot di sana ya. Nah, nah gitu. Nah itu kira-kira apa introduksinya. Kita masuk ke lebih yang substansial ya. Jadi jenis-jenis interaksi lempeng. Ya, apa saja jenis interaksi lempengnya? Itu pertama itu adalah interaksi konvergen, kedua interaksi divergen, ketiga interaksi strike slip atau transform. Nah, interaksi ini menghasilkan deformasi. Gaya yang dihasilkan itu adalah kompresi dan tension, ya. Itu. Nah, dari situ kita lihat bagaimana interaksi itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau dua lempeng saling mendekat dan bertumbukan, itu namanya konvergen. Dua lempeng yang saling memisah diri, yang di bagian tengah ya, itu namanya divergen. Kalau dua lempeng yang saling berpapasan namanya transform. Itu di alam itu ada gitu kan. Nah, itu. Nah, kita bisa lihat ini yang tadi sudah. Nah, itu. Jadi ada yang konvergen seperti begini, lempeng ini bertabrakan, lempeng satu ini menghasilkan palung. Ya, kalau ini menghasilkan mid oceanic ridge ya, punggung tengah samudra. Kalau ini berpapasan ya. Nah, gitu. Nah, bisa bisa paham, Bos? Siapa bisa? Pak, Ya, bisa paham. Nah, dari situ dia menimbulkan apa? Ada penyebabnya kan? Hasilnya apa? Ya, hasil dari interaksi itu akan terjadi kegiatan magmatisme, ya, membentuk vulkanisme dan plutonisme, kan? Terjadi deformasi. Nah, terjadi deformasi oleh gaya yang sama, jadi polanya juga teratur, kan begitu? Terjadi pembentukan cekungan dan pegunungan serta deformasi cekungan ya. Jadi penumpukan cekungan di mana di cekungan itu bisa diendapkan sedimen. Nah, terjadi juga deformasi isi cekungan dan terjadi pembentukan pegunungan. Itu kita nunya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena tiga dari pertemuan ini selalu menghasilkan apa yang disebut dengan rejim tektonik kompresi dan rejim tektonik tensional atau regangan. Ya, nah dari nanti itu yang kita lihat apa yang terjadi di situ ya. Baru nanti besok kita ambil skala kecilnya yang ada dalam geologi struktur apa, menghasilkan apa, menghasilkan patahan atau sesar, menghasilkan kekar, menghasilkan lipatan. Jadi dua rejim ini kompresi dan regangan itu hanya menghasilkan tiga hasil yaitu lipatan, sesar dan kekar. Ya, lipatan, sesar dan kekar itu yang nanti kita sebut sebagai strain. Kompresi dan regangan ini kita sebut sebagai stres. Ya, nah gitu gitu ya. Itu nanti besok baru minggu depan ya. Tapi minggu depan itu libur bos. Pokoknya Halo libur, halo Pak. halo. Halo. Pokoknya Libur ya. libur, Pak. Jadi kita baru ketemu di tahun depan lagi ya. Tahun 2025. Liburnya panjang. Halo, halo, halo. Gimana Pak Janudin? Kemarin Pak, infonya seminggu aja Pak liburnya Pak. Berapa apa? Seminggu?
Ya, tanggal 23 sampai tanggal 27 informasinya kemarin. Iya, itu. Jadi tahun tahun baru nggak libur? Ah, enggak. Di tahun baruan itu aja di tanggal 1 itu. Kemarin sih informasinya baru begitu, Pak. Baru gitu ya. Ya, belum Oke, ada nanti kita lihat ini. Nanti Ini kan sekarang nanti kita tanyakan Pak. Dia belum ada ah, ditanyakan nanti kita tanya ya. ah, kan ini kan sekarang tanggal 19. Kalau ditambah 7 hari berarti tanggal 26 kan? Tanggal 26 itu libur ya? itu kan libur itu, Pak. Nggak Ya, libur ya? 526. Ya. Oke, kalau tidak libur kita tetap kuliah ya. Siapa? Oke, Ya Oke, Pak, Pak. aman Pak. Lanjut aja Pak. nanti Dano ya. Nah, oke. Nah, itu. Nah, kita sekarang masuk yang disebut dengan konvergen seperti gambar ini ya. Ini konvergen. Nah, dari konvergen itu dia menghasilkan, nah, kita kenal sebagai plate interaction ya. Force active at plate boundary ya. Jadi geometri dan tektonik unit itu menghasilkan kompresional dan tensional tektonik regime. Itu. Nah, barulah kita masuk, kita bahas satu-satu ya, apa yang disebut dengan konvergen ya. Jadi kita masuk kepada konvergen plate interaction ya. Nah, ada beberapa cara mengulangi. Jadi ada lempeng kontinen itu versus lempeng samudra. Ada lempeng samudra versus lempeng samudra. Nah, dua di atas itu yang kita kenal sebagai fenomena subduction atau subduksi ya. Nah, ada lagi lempeng kontinen dengan lempeng kontinen. Nah, fenomenanya namanya collision ya atau kolisi ya. Ada juga lempeng samudra naik di atas lempeng kontinen. Namanya abduction ya, abduction. Jadi ada tiga fenomena tektonik yang perlu Anda pahami. Nah, gambarnya seperti gini. Ini gambar sini. Jadi gambar subduction itu begitu. Jadi lempeng oceanik masuk di bawah lempeng kontinen, ya. Nah, itu yang nanti kita kenal sebagai active continental margin, kan begitu. Nah, yang kedua itu lempeng oceanik masuk di bawah lempeng oceanik yang gambar ini. Semuanya bisa lihat kan, Bos? Siapa bisa Pak? Bisa Pak. Nah, lempeng oseanik masuk di lempeng oseanik itu menghasilkan busur kepulauan island arc. Ini contohnya Jawa, Jawa Sumatera kan begitu. Kalau yang ini contohnya Indonesia Timur, NTB, NTT kan begitu. Itu makanya terjadi pulau-pulau kan, ada Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Flores, Wetar, ke sana kan. Itu namanya island arc, busur kepulauan namanya kan. Nah, ada lagi lempeng kontinen itu namanya collision. Ini membentuk pegunungan ya kan begitu. Nah, terus ada lagi yang satunya adalah lempeng oceanik yang warnanya biru itu naik di atas lempeng kontinen. Itu namanya abduction ya. Jadi tiga jenis konvergensi lempeng itu subduksi, kolisi dan abduction. Abduksi ya, begitu. Nah, bisa paham, Bos? Paham, Pak. Siapa Pak? Nah, elaborasinya seperti ini. Saya elaborasi lagi dari itu gambarnya seperti gini. Jadi ini lempeng oseanik masuk di bawah lempeng kontinen, ya. Nah, itu yang namanya aktif margin, batas lempeng yang aktif. Ini lempeng oseanik masuk di bawah lempeng oseanik, menghasilkan busur kepulauan. Jadi pulau-pulau muncul tapi dari gunung api, ya. Makanya kita kenal sebagai busur kepulauan. Kalau ini adalah lempeng kontinen bertabrakan dengan lempeng kontinen. Terjadi pembentukan pegunungan. Contohnya Himalaya, ya, Jaya Wijaya, ya, atau eh, Timor, ya, Seram, itu gitu. Nah, itu anunya, contohnya ya. Ini untuk tipe subduksi dan tipe collision, ya. Nah, kalau tipe konvergen seperti begini diberi nama. Jadi lempeng yang disubduksi itu kita sebut sebagai off-riding plate, lempeng bagian atas. Sedang lempeng yang masuk kita sebut sebagai under thrusting plate, ya. Lempeng yang masuk artinya apa? Under thrusting plate. Jadi dia membentuk sesar-sesar naik nanti sini.
seperti yang diperlihatkan ini. Ini kan lempeng yang masuk ini Anderson plate, dia menghasilkan sesar naik, ya. Nah, sesar naik inilah yang populer sekarang orang kenal sebagai megatrust, ya. Bisa, karena disinilah tempat kedudukan daripada pusat-pusat gempa, mulai dari gempa dangkal sampai gempa dalam, seperti yang diperlihatkan sini kan. Ini ada gempa, jadi ada lempeng yang masuk, ini pusat-pusat gempa, ya. Nah, ini masuk ke sana, ke dalam tertentu dia meleleh menjadi apa namanya vulkanisme, ya, gitu. Nah, dari sini itu kita kenal. Diberi nama, ada tipe-tipe dari subduksi. Kalau lempeng oceanik masuk di bawah lempeng kontinen, itu apa namanya kita dapatkan terutama di Amerika Selatan seperti gini. Ya, ini ada lempeng Pasifik yang naskah ini, Pasifik ini masuk di bawah lempeng Amerika Selatan. Nah, negaranya itu adalah Peru dan Chili, ya. Makanya model yang seperti gini kita sebut sebagai Chilean type, ya, Chilean type itu. Nah, sedangkan kalau lempeng ini gambarnya Chilean type begitu masuk gitu. Nah, sedangkan kalau lempeng oceanic dengan oceanic seperti gini, ini oceanic yang warna biru, dua-duanya oceanic bertemu, itu yang kita kenal menghasilkan busur kepulauan, ya. Nah, busur kepulauan ini atau island arc ini yang sangat terkenal itu adalah di Mariana, makanya disebut sebagai Mariana Type, ya. Nah, seperti contohnya begini, ya. Jadi oceanic masuk di sini menghasilkan busur kepulauan, ya. Nah, ini modelnya, model subduksinya. Kalau yang apa namanya Chilean Type, dia sudutnya itu landai. Kalau yang Mariana Type sudutnya tegak begitu, ya. Nah, gitu. Ya, begitu anunya, apa namanya penjelasannya, Bos. Ya, ada pertanyaan, Bos? Ayo, silakan Ridwan mau tanya. Ada yang menanya? Halo, 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 halo. Duh, Lanjut aja dulu Pak, lanjut Pak. oke, terusin ya. Nah, jadi tektonik konvergen itu seperti gini, tipe island arc gitu kan. Jadi oceanic masuk oceanic akhirnya membentuk apa namanya pusat-pusat gunung api. Gunung apinya itu kalau dia muncul ke permukaan menjadi pulau. Makanya disebut sebagai island arc karena pulaunya berjejer kan begitu. Ya. Nah, itu. Nah, itu seperti gini kan, seperti di NTT ya. Nah, yang satunya lagi adalah collision. Ya, seperti Anda lihat gambar ini. Jadi ada lempeng India itu di bagian depannya itu ada oceanic. Masuk dulu ke Eurasia, membentuk subduction. Nah, lama-lama subduction itu habis di mana India menabrak kontinen. Terbentuklah Himalaya, seperti begini ya. Nah, itu gerak ke India ke sana. Ini ada lempeng oceanic masuk itu. Itu yang disebut dengan active continental margin, tipe Chilean type. Lama-lama dia sampai itu Indianya itu sampai menabrak Asia. Ya, jadi kontinen dan kontinen terjadilah pegunungan yang kita kenal sebagai pegunungan Himalaya. Seperti ini kan, ini Himalaya terjadi itu pegunungannya. Nah, ada dataran tinggi dan apa datar ya, ada daerah yang tinggi dan datar itu yang kita kenal sebagai plato, ya, ya plato itu. Jadi di situ ada namanya Tibetan plato rising, Tibetan plato di sebelah kirinya itu rising Himalaya pegunungannya, ya. Nah, itu tempatnya dari lama seperti gini ya. Oke, ini Himalayan Mountain ada collision ya menjadikan pegunungan. Nah, itu. Jadi tiga ini kita sudah bahas. Nah, pembahasan yang kedua berikut yang ketiga itu lempeng samudra ke atas lempeng kontinen. Itu yang kita kenal abduction. Seperti gini aja. Jadi warna hitam itu adalah lempeng oceanik. Warna bintik-bintik itu lempeng kontinen, ya. Untuk sumber air Naik sih dia. Pan itu. Ditutup lah anunya, Bos. Ridwan. Nah, begitu. Nah, kalau itu ditutup bisa. Ya, itu anunya.
Nah, itu kira-kira begitu. Nah, semua paham nggak ini? Jadi ada oceanic naik di kontinen. Nah, peristiwa naiknya oceanic di atas kontinen itu namanya abduction. Paham, Bos? Paham, Pak. Gambarnya ya, oke, gede. Nah, ini contohnya untuk di apa namanya daerah Mediterranean type saya itu ada ini ada oceanic yang warna merah. Lama-lama ditekan dia ini akhirnya oceanic yang merah itu naik di atas kontinen. Ya, ini namanya kita kenal sebagai abduction ya. Eh, itu collision itu kan. Nah, unsur-unsur tektoniknya apa? Ya, unsur tektoniknya itu ada nanti bahwa begitu dia mengalami konvergen, bagian atas yang kita sedang overriding plate itu ya dibagi-bagi menjadi unsur tektonik. Ada yang disebut dengan palung, ada yang disebut dengan cekungan muka busur atau forat basin, ada yang disebut dengan busur vulkanik atau kepulauan vulkanik atau island arc. Ya, ada yang disebut dengan cekungan antar busur, intra arc basin, ada cekungan belakang busur dan ada cekungan muka daratan atau foreland basin ya. Seperti gini kan. Nah, itu kan dibagi-bagi nih. Di lempeng bagian atasnya dibagi-bagi. Ada busur vulkanik, gunung api, ada di bagian belakang itu namanya cekungan belakang busur, di bagian depannya adalah cekungan depan busur, ya. Nah, ini seperti ini contoh ini, ada subduction, ini palung, zona kompresi, palung, terus di daerah situ ada di belakang itu ada zona regangan. Nah, dia membentuklah cekungan-cekungan. Nah, cekungan depan busur yang itu, ini cekungan intrabusur yang di tengah di vulkanis ini kan. Nah, cekungan belakang busur yang lebih jauh ke sana ya, begitu. Nah, itu eh, konsekuensi satu lempeng bertabrakan tipe konvergen, salah satunya oceanic masuk di bawah kontinen. Jadi lempeng bagian atas yang kita kenal sebagai apa overriding plate itu harus dibagi menjadi lingkungan-lingkungan tektonik seperti ini. Ya, cekungan depan busur, cekungan intrabusur ya, cekungan belakang busur. Nah, ada vulkaniknya begitu. Ya, nah disitulah diterapkan sedimen-sedimen ya. Nah, itu contohnya begini, salah satunya menghasilkan vulkanisme. Ya, vulkanik itu jadi masuk situ pada kedalaman tertentu dia meleleh. Sudah saya ajarkan waktu saat saya mengajarkan beton beku. Ya, nah itu contohnya. Jadi naik ke atas, ya, nah membentuklah vulkanik. Nah, magmanya itu bisa meleleh, bisa membeku di dalam tanah. Itu yang kita kenal sebagai plutonisme. Nah, sedangkan kalau dia naik sampai ke atas itu namanya vulkanisme. Kan begitu anunya gitu. Kalau di kontinen itu ada batu bara, terus diterobos sama intrusi begini, batu baranya itu bisa menjadi kaya akan kalorinya, bisa berubah menjadi antrasit, ya begitu. Ya, begitu. Apakah di Berau ada antrasit, Bos? Halo, halo. Ada yang bisa memberi informasi apakah di Berau ada antrasit, Bos? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada Tidak itu, ada Pak. ya? Tidak ada yang seperti itu, Tidak Pak. ada. Nah, antrasit itu dalam bahasa batu baranya orang sebut sebagai cooking coal. Cooking coal kan itu karena anunya kalorinya tinggi sekali sampai 7 ribuan gitu. Ya, begitu. Ya, gitu. Oke, nah selain dia menghasilkan intrusi, dia juga mengeluarkan magma yang tadi yang kita kenal magma dalam dalam itu keluar keluar ke permukaan. Nah, begitu dia keluar, berubah namanya, ya. Kalau dia mengalir, namanya lava, itu kan begitu. Kalau dia dilemparkan ke atas, namanya piroklastik, ya. Nah, modelnya seperti fontaine begini kan, seperti air mancur begitu kan begitu. Nah, begitu, ya. Jadi dialah akan nanti akan menyebabkan terjadinya lahar dingin dan lahar panas, kan begitu. Ya. Nah, ini kita masuk ke konvergen ya, tensional. Jadi dia ada eh, menghasilkan ini yang tadi sudah kita bahas. Nah, lebih lanjutnya itu ini hasilnya. Jadi terjadi konvergen, terjadilah sesar-sesar naik di daerah pertemuan itu, di daerah konvergen ya. Di zona akrasi itu seperti gitu ya, gitu. Nah, sesar-sesar naik itulah yang didefinisi sebagai megatrust. Yang kalau dia nanti bergerak,
bisa mengacaukan laut di sekitarnya. Karena kalau dia bergerak itu merubah dasar laut sehingga berkemungkinan untuk menghasilkan apa yang disebut dengan tsunami. Ya, gitu. Ini sama juga ini, cuma sesarnya. Nah, ini sama, ini adalah land seismik yang kita kita dapatkan gambarnya di Nangkai Trough ya. Ini land seismik 3 dimensi, lain kayak begitu. Sehingga mudah sekali kita menerjemahkan atau bahasa gelombang ini ke dalam bahasa geologi. Itu jadi kita melakukan picking structure dan stratigraphy. Nah, itu yang disebut dengan mega splay ya, fault ya, mega thrust gitu. Nah, bisa paham, Bos? Pak. Nah, berikutnya kita coba ilustrasikan bagaimana apa-apa saja yang dibentuk di palung kan itu. Nah, seperti gini. Nah, ini bisa jalanin. Nah, itulah tabrakan antara eh, hijau sama coklat. Nah, terjadilah palung ya atau trends ya. Nah, palung itu cekungan diisi. Nah, isi daripada cekungan itu adalah campuran antara warna coklat dengan warna hijau di dalam cekungan itu. Nah, campuran itulah yang kita kenal sebagai melans ya. Nah, tercampur begitu. Nah, yang warna pink itu adalah sedimen percampuran antara warna warna hijau dengan warna itu ya, warna coklat. Nah, hasilnya jadi begini. Nah, diterjemahkan itu yang kita kenal sebagai tektonik melans dan tektonik sedimenter. Jadi kalau dia dicampur secara tektonik, kita sebut sebagai melans tektonik. Kalau dia dicampur secara sedimenter, terjadi gravitasi ya, itu campur itu yang kita kenal sebagai sedimentary melans ya. Nah, itu contohnya gini. Bedanya apa? Kalau sedimentary melans itu blok-blok yang terbentuk itu dia mempunyai arah yang sama karena gayanya sama kan. Kalau yang berseberaran itu adalah dia mempunyai kedudukan yang kemana saja itu yang kita kenal sebagai olisostrum ya. Jadi sedimentary melans itu. Nah, gitu kan? Bisa bisa paham itu aja yang anunya terjadi yang sementara. Nah, batuan-batuan ini kita sudah pelajari. Ada batuan gamping, batuan sedimen, ada batuan beku, ada batuan metamorf. Kan begitu anunya gitu. Kita sudah pelajari. Nah, sekarang bagaimana dia penyebarannya? Bagaimana bisa dia mengalami deformasi seperti gitu. Nah, ini salah satu contoh deformasi yang dialami akibat konvergen. Ya, bisa paham, Bos? Pak. Pak. Ada pertanyaan. Masa nggak ada pertanyaan ini? Ya, silakan Maharadi kalau mau nanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Jadi kita masuk ke divergen tektonik ya. Nah, di mana terjadi ekstensional. Yang bagian tengah itu ada magma naik ke atas itu namanya divergen. Jadi saling menjauh. Nah, di satu pihak dia saling menjauh ada material yang diintrusikan ke atas membentuk kerak baru kan? Nah, kalau tidak ada kompensasinya, tidak ada kerak yang masuk, buminya ini jadi gede kan, jadi besar. Nah, makanya konvergen itu adalah menghancurkan kerak-kerak yang sudah tua, kerak-kerak yang sudah terbentuk duluan. Itu dihancurkan dan di ini. Nah, jumlah penghancuran dan jumlah pembentukan itu relatif sama. Karena jari-jari bumi tidak berubah. Dan bumi juga tidak makin besar. Kalau tidak sama, misalnya divergennya lebih banyak daripada konvergen, itu buminya makin besar. Tapi kalau konvergennya lebih banyak daripada divergennya, buminya makin kecil. Ya, ya, itu anunya gitu. Anunya. Nah, itu namanya ini. Jadi pertemuannya seperti gini. Jadi dia terpisah begitu, divergen ya. Nah, ini divergen, masuk divergen. Nah, ini adalah yang dari inti bumi yang namanya hotspot kan. Nah, ini divergen, itu kan terjadi tensional. Dia membentuk sesar-sesar normal. Kalau tadi konvergen membentuk sesar naik. Ini membentuk sesar normal, ya, begitu. Gitu. Itu ya mitosnya. Ya, kita nunya.
Nah, nah ini contoh naik dia gitu ya. Nah, ini jadi dia bisa membentuk gunung api juga ya. Nah, ini namanya divergen ya. Nah, nah, ini divergen. Nah, ini divergen. Sambil dia membentuk gunung api, dia juga membentuk struktur sesar-sesar normal ya. Sesar normalnya itu ada yang melengkung, nanti kita kenal sebagai listrik fault, ada yang planar ya, kita sebutnya planar fault ya begitu. Nah, itu kira-kira anunya, ininya. Jadi interaksi divergen tektonik itu dia menghasilkan rejim tektonik tensional seperti begini itu sesarnya itu. Jadi kalau dia lurus ini kita sebut dengan planar. Kalau dia melengkung begini kita sebut sebagai listrik fault ya. Nah, kalau dia naik ke atas begini dibatasi oleh sesar normal namanya Horst ya. Kalau dia turun begini dibatasi sesar normal namanya Graben ya. Jadi itu anunya. Nah, ini contohnya listrik fault ini dia melengkung ya, listrik fault dia melengkung ya begitu. Nah, ini contohnya di alam seperti ini kan. Dia melengkung. Ini namanya listrik fault, namanya listrik normal fault ya. Nah, dalam kenyataannya bisa begini terjadi ini ya. Jadi contohnya kamu rapi-rapikan buku kamu di rak begitu kan? Setelah rapi kamu tarik. Nah, dia jatuh itu, jatuh menjadi sesar-sesar normal seperti gitu ya. Hmm. Bisa paham, Bos? Pak. Siapa? Paham, paham. Nah, nanti Bisa minggu Pak. depan saya menjelaskan terbentuknya sesar normal, sesar naik, dan sesar itu. Kita masuk ke deformasi kan. Ini sekarang menjelaskan dulu gaya-gaya globalnya. Itu yang disebut dengan tektonik lempeng kan begitu ya. Kita mau nanya. Nah, eh, pertemuan yang ketiga itu adalah transform tektonik ya atau kompresional dan ekstensional tektonik regime yang biasa kita kenal sebagai range tektonik ya. Jadi dia seperti gini, bergeser begitu antara dua plate itu bergeser. Nah, geser-gesernya ini yang kita kenal sebagai transform, ya. Pergeseran itu atau saling berpapasan kan begitu kan? Ininya gitu. Nah, seperti gini, ya, saling berpapasan gitu lempeng tektoniknya. Nah, seperti gini. Ini plate satu, plate 2 jadi saling berpapasan. Nah, dia akan menimbulkan daerah-daerah tensional di antara ini yang sehingga bisa menimbulkan lekukan-lekukan. Nah, lekukan ini bisa menjadi danau, ya, sekbonnya bisa menjadi danau. Itu. Nah, ini seperti ini ada danau-danau itu yang warna hijau kan? Itu danau. Ini danau-danau yang anu kan? Nah, itu danau. Bisa begitu. Nah, salah satunya dia juga menghasilkan sebegini, jadi ada dua. Nah, ada yang disebut dengan dextral atau right lateral, ada yang disebut dengan left lateral. Nanti kita bahas waktu kita ini. Contoh batasnya itu adalah di Amerika Utara, di mana San Andreas itu merupakan batas lempeng yang saling berpapasan, ya kan seperti itu. Ini lempeng Amerika Utara, ini lempeng Amerika Utara, di bawahnya lempeng Pasifik, seperti gitu. Jalannya gitu ya. Bisa paham, Bos? Bisa. Bisa. Kalau di sini kan secara konvergen, ya. Oke. Kalau yang di atas ini secara konvergen, ya di bawah sini adalah secara strike slip, ya. Itu. Nah, itu anunya. Nah, ini seperti contohnya ini. Nah, ini kan. Nah, bisa juga terjadi di daerah apa namanya? eh, kita sebut sebagai Alpine Fault ya di daerah Selandia Baru ya. Ini daerah apa namanya? Itu dia memotong sini. Begini ini. Jadi ini lempeng Pasifik, ini lempeng Indo-Australia, ya, gitu. Bisa juga di Arab ya, satu African Plate, satu Arabian Plate, ya. Ini sesar di Arab ini kan, gitu. Nah itu seperti contoh begini. Nah itu ada transformnya. Transform ini yang anu di pematang tengah samudra terjadi transform begini, ya, begitu. Ini transformnya. Ini transform ini contohnya transform ini. Ya, ini transform, ini transform ini yang kita gerakan ya. Itu lihat tuh. Jadi divergennya bergerak, itu juga bergerak transform voltnya. Ya, divergennya bergerak, itu transformnya bergerak. Ya.
Ya. Bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa Pak. Paham, Pak. Sayang. Nah, itu nanti kita minggu depan itu ya. Jadi dia menghasilkan ini ya sesar mendatar. Dia menghasilkan sesar mendatar seperti gini. Ya, transform itu banyak banyak sekpon itu jejeran daripada danau-danau. Kalau di Sumatera itu ada danau atas, danau bawah, danau apa namanya? Danau Singkarak ya. Naik ke atas itu ada danau Toba dan danau Maninjau ya. Ke bawahnya itu ada danau Ranau ya. Nah, itu seperti gitu ya, seperti ini. Nah, gitu. Nah, salah satunya dia bisa menimbulkan bentuk seperti gini, ya, seperti kembang. Nah, ini yang kita kenal sebagai flower structure. Bisa dia membentuk sesar naik, yang kita kenal sebagai positif flower structure, bisa juga membentuk sesar normal. Ini yang kita kenal sebagai negatif flower structure. Nah, itu gejalanya. Nah, nanti minggu depan saya elaborasi ini anunya pembentukan strukturnya ini deformasi, kita masuk ke deformasi ya. Ini adalah apa bagian besarnya, bagian tektonik lempengnya ini ya. Eh, atau bagian-bagian pengaruh dari gaya-gaya endogen. Nah, itu aja barangkali anunya. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya, Bos. Nah, question ini. Nah, itu bagian besar tektonik lempengnya. Baru nanti kita masuk ke bagian detailnya sebagai pendahuluan itu adalah pembentukan sesar-sesar normal, sesar naik, lipatan, dan sesar mendatar. Nah, itu anunya. Nah, eh, lebih detailnya lagi nanti semester depan Anda mendapatkan geologi struktur. Nah, di situ kita eh, eh, apa namanya bedah lagi yang lebih detailnya lagi. Ya. Nah, oke. Kalau tektonik lempengnya ini, kalau lebih detailnya lagi ada di geodinamik kan begitu. Kalau deformasinya ada di geologi struktur. Bisa paham, Bos? Silakan, Bos, bertanya. Siapa yang bertanya? Saya Pak. Silakan, Zainuddin. Bagaimana hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang pada perambatan gelombang elektromagnetik ketika di udara, Pak? Di udara bagiannya orang anu no, astronomi ya. Di udara itu kan gelombang radial, ini kan. Ya, jadi dia bisa, anu, kalau dia masuk ke dalam, itu dia akan melalui batuan kan. Nah, rekaman dari batuan itu harus diterjemahkan dalam bahasa geologi. Tapi kalau dia merambat di udara, itu dijelaskan dalam bahasa astronomi, apakah berupa petir, berupa apa namanya, uh, uh, apa petir ya, petir ya, petir. Itu kan begitu tadinya kan begitu. Itu kan gelombang itu kan, apakah dia merupakan gelombang radio, gelombang itu. Tapi kalau gelombang itu masuk ke dalam bumi, ya kita bisa menangkap sinyalnya. Nah, sinyal-sinyalnya itu nanti kita bisa pelajari. Oh, dia melalui lapisan yang keras, lapisan yang berpori, dia melalui lapisan yang banyak airnya, liquid kan begitu. Begitu, Zainuddin, Bos. Oke, Ya makasih kan Pak. begitu. Nah, Oke, karena baik. geologi itu dari permukaan ke bawah, ya kan? Astronomi itu kan ke atas kan? Itu, nah seluruhnya namanya geografi kan begitu. Tuh. Kalau hanya di permukaannya, itu namanya geodesi. Kalau geologi itu di permukaan tambah masuk ke dalam. Geologi itu kan begitu. Nah, yang di permukaannya kita bisa datangi ke lapangan seperti Anda sekarang kerja di sana kan berhadapan dengan batu bara sudah muncul ke permukaan. Nah, di permukaan itu kalau muncul singkapan itu yang kita sebut singkapan ya atau outcrop kan begitu. Nah, kita bisa mengamati apa segala. Tapi kalau ada di dalam tanah, kita mau tidak mau harus mempergunakan gelombang seismik ya begitu atau listrik ya atau geolistrik apa segala untuk menentukan jenis batuannya dan sifat daripada batuannya apakah dia poros apa enggak. Nah, biasanya kalau orang mencari air itu begitu kan pakai geolistrik atau seismik dangkal ya gitu. Begitu, Bos Januddin. Makasih Pak jawabannya, Pak. Oke. Ada lagi? Ya, Pak. Silakan
Adek. Oke, Pak. Mau tanya ini Pak, bagaimana pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi, Pak? Oh iya itu. Jadi kalau bertabrakan begitu terjadi sesar kan yang saya bilang mega 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 trust kan gitu. Kalau terjadi sesar itu berarti ada energi dari dalam bumi yang lepas. Energi lepas itulah yang kita sebut dengan gempa bumi. Ya, mau sesar mendatar, mau sesar normal, mau sesar naik, itu kalau energi udah lepas itu di mana gaya penahan dalam batuan gosipnya itu di apa namanya lebih kecil daripada penyebabnya. Jadi apa namanya dia 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 tidak bisa nahan dari gaya-gaya endogen itu gitu. Jadi dia ruptur batuannya. Nah, kalau dia patah batuannya ruptur itu akan terjadi pelepasan energi. Nah, pelepasan energi itu yang kita sebut dengan gempa. Nah, cumanya ada kendala. Ternyata sampai hari ini ilmu belum ada yang bisa mengetahui kapan energi itu lepas. Nah, jadi tahanan dalam dari batuan itu apa namanya terlampaui kapan, ya? Ya, itu yang itu kapan? Nggak ada bisa, makanya definisi gempa itu adalah pelepasan energi secara tiba-tiba. Gitu. Ya gitu begitu bos. Dek, bisa bisa paham bos? Oke, siap paham Pak. Jadi terjadi pelepasan energi apa ya? Makanya terjadi Ya gempa pelepasan bumi. energi. Nah nanti kita masuk situ. Nanti kita masuk di situ nanti kalau sudah kita banyak bahas deformasi kita coba bahas vulkanisme dan gempa. Ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi bos? Izin Pak, saya Pak. Silakan. Ya, izin Pak. Apa pengaruh jangka panjang Pak dari aktivitas tektonik di batas divergen dan konvergen terhadap pembentukan benua dan samudra Pak? Banyak kan. Kalau di divergen itu terjadi batasnya apa? Dia awalnya itu menghancurkan tempat di mana keluar magma, tapi dia membawa material-material yang kaya akan nikel kan? Ya, kaya akan nikel itu. Jadi apa Cu juga tembaga kaya kan begitu. Nah, jadi kalau dia sampai ke darat itu kan berfungsi kan seperti sekarang orang menikmati di Sulawesi bagian timur kan? Sulawesi bagian timur. Nah, itu kan ada apa namanya ada singkapan-singkapan oseanik keras. Nah, ternyata oseanik kerasnya itu banyak apa terdapatnya nikel, terjebaknya nikel situ. Gitu kan? Gitu, Pak. Kita nanya. Kalau ada gunung api, dia bisa menghasilkan geotermal, ya, dia bisa menghasilkan endapan emas, ya, seperti di Banyuwangi, di apa namanya di Jawa, di Sumatera, ya, di Wetar, ya kan begitu. Di Kalimantan dulu kan ada di bagian tengahnya itu ada gunung apinya kan, tapi sudah mati. Tapi emasnya kan masih ada. Orang dulang kan begitu. Gitu, Mas. Oh, siap-siap Pak. Kalau silika itu apa termasuk dari hasil itu juga Pak? Silika itu kuarsa. SiO2 kan jadi dari reaksi Bowen itu semua batuan itu hasilnya itu nanti kalau dia lapuk itu jadinya silika. Jadi kalau terjadi intensif pelapukan silikanya banyak kan itu yang sekarang lagi populer orang lagi cari kan termasuk Sinarmas cari silika kan untuk bahan itu apa namanya Kaca. eh, pemanas ya banyak itu kan gitu. Pak Andri juga kan sibuk untuk itu kan masuk dalam mata kuliah ekonomi mineral kan tuh Iya, silika iya silika Pak. tuh SO2 ya kaca gelas Ya. Ini lagi kemarin saya lihat di berita itu lagi banyak di apa ada deposit 2 miliaran 2 miliaran kubik di Kutai. iya katanya karena itu kan logis kan karena Kalimantan itu dibentuk oleh kerak kontinen itu pada umumnya batuannya granit kan nah granitnya itu kaya akan silika jadi kalau granitnya terlapuk itu jadinya pasir silika nah silikanya itu
bisa sampai di atas 90% kadar kuarsanya kan. Nah, bagus untuk industri kaca. Ya begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Kalau yang agak sedikit, bisa ini dipakai untuk semen, campuran untuk membuat semen itu pasir silika juga. Ya, gitu. Bagian depan, Pak. Silakan, Sufyansi. Pasir yang di pantai Pasir Putih itu termasuk silika juga, Pak ya? Apa-apa? Suaranya nggak kedengaran. Apa? Pasir Putih, Pak. Pasir Putih silika. Pasir Putih. Nah, kalau lihat putihnya bisa bisa dari produk vulkanik. Di Kalimantan seperti di Kalimantan Barat itu banyak sekali kan, tapi itu bukan silika. Itu kaca, apa namanya, produk dari vulkanik gitu. Ya kan begitu. Silika itu ke kuarsa gitu. Ya kan begitu. Ya. Jadi apa namanya? Ada juga kan jadi produksi daripada bisa terjadi obsidian apa segala kan begitu. Ya, mungkin juga kalau dianalisa silikan tapi apakah kandungan 100, tapi yang saya tahu itu kan pasir kuarsa itu yang anu. Nah, tapi kalau hasil yang tadi yang itu kan itu warnanya putih biasanya. Kalau Anda jalan-jalan di Kalimantan Barat itu banyak sekali itu kan itu tersebar ya di Sanggau, di Sintang itu pasirnya itu kan. Nah, itu produk daripada vulkanik itu. Atau Dahor kalau nggak salah itu formasi Dahor apa segala ya. Nah, begitu Mas. Mungkin juga sih itu kalau dianalisa jadi silika kan, tapi dia darinya vulkanik. Tapi kalau yang kuarsa itu kan hasil pelapukannya, yaitu merupakan mineral utama dalam pembentukan batuan beku kan begitu. Nah, tapi dia juga didapatkan di batuan sedimen berupa batu pasir kuarsa kan begitu. Nah, gitu. Gitu Mas, gitu. Ya kan masih perlu kan, apakah mau ditambang, tapi kalau ditambang kan nanti jadinya harus ada penelitian lebih dalam itu kan, berapa ketebalannya, berapa ini sehingga bisa dihitung kan. Jangan sampai sudah dibuat pabriknya habis anunya kan silikanya. Oke Mas, ada lagi? Mungkin satu lagi nih Pak. Khalid. Silakan jadi. Gaya apa yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik bergerak saling mendekat Pak? Arus konveksi tadi arus konveksi itu kan bergerak saling mendekat dia itu. Ya kan? Tuh. Ada arus konveksi kan, arus konveksinya berputar begini kan? Nah, kalau dia sampai ke atas itu saling menjauh kan? Tapi di sebelah sini kan dia jalan saling mendekat kan itu. Gitu. Semua harus konveksi penyebabnya. Gerak lempeng itu harus konveksi. Ya, aliran panas yang ini. Dari mana ada aliran panasnya? Itu adalah terjadi peluruhan radioaktif secara alamiah. Ya kan? Dia menimbulkan panas kan? Nah, konsep itulah dipakai untuk membangun reaktor nuklir kan? Untuk merubah dari apa namanya? Dari mineral itu menjadi thorium misalnya, itu kan akan menimbulkan panas. Panas itu bisa dipakai untuk menggerakkan listrik kan begitu. Ya, jadi negara-negara maju itu pusat listriknya bukan lagi minyak tetapi nuklir. Ya, dari uranium dari uranium itu dirubah menjadi thorium, itu ada panas yang dihasilkan. Ya kan begitu. Gitu. Bisa paham, jadi Bisa Pak, bisa Pak. Makasih Pak. ada lagi bos? Satu lagi Pak. Silakan banyak juga nggak apa-apa dek. Ini Pak mau nanya faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan pergerakan lempeng tektonik Pak? Satu, ya, densitas, ya. Nah, kedua adalah apa namanya ada nanti itu, dan saya lupa tadi taruh situ. Jadi apa namanya sifat daripada batuannya kan, sifat itunya itu kecepatannya itu. Ya, yang paling penting itu yang mau itu adalah berat jenis densitasnya gitu.
Itu identitas dari batuan tuh. Itu yang kita kenal sebagai riologi kan, riologi batuan itu. Betul. Jadi ada ini kan kedua ya itu tadi kan arus konveksinya. Arus konveksinya itu bisa banyak. Kalau arus konveksinya itu terjadinya banyak, jadi akumulasi panasnya terjadi di banyak satu daerah itu pasti akan cepat kan. Makanya itu satu lempeng yang bergerak itu kadang-kadang berubah-ubah anunya, berubah apa beda-beda kecepatannya. Sehingga di antara kecepatan itu terjadi sesar transform kan. Jadi kalau Anda jalan sama-sama kan begitu, satu lebih cepat, satu lebih lambat kan terjadi anu kan terjadi robekan kan. Itu namanya transform kan begitu. Ya, begitu. Silakan Muhammad mau nanya, silakan Muhammad. Saya Pak, Ya, nah ini baru muncul ini Sri Kandi. Silakan Windy. kan Pak di Berau itu kan Pak ada namanya Gunung Merabu kalau Bapak pernah dengar ya. Nah infonya itu Pak di sana itu terdapat kars batu gamping. Sedangkan kan batu gamping itu terbentuknya di laut. Nah, itu apakah termasuk akibat divergen atau konvergen Pak? Iya, akibat kita sebut sebagai akibat tektonik, ya, akibat deformasi. Nah, itu pasti akibat gaya-gaya endogen, ya, gaya-gaya endogen akibat deformasi. Karena batu gamping itu sama dengan di anu kan di selatan Pulau Jawa, pegunungan selatan kan, itu kan jalur gunung api semua kan. Nah, jalur jalur batu gamping, jadi membentuk pegunungan tapi batu gamping. Nah, yang penting kamu paham batu gamping itu hanya bisa terbentuk di laut. Seperti kalau di Bandung itu kan pada larang. Nah, jadi taunya ke laut kapan ya tinggal ambil batu gampingnya, diukur umurnya, baik dari fosil maupun dari dating kan. Nah, kalau seperti di Padalarang itu umurnya kan Eosen Oligosen, ya kira-kira sekitar 30 juta tahun. Jadi Padalarang itu Bandung sebagian itu 30 juta tahun lalu berupa laut, ya kan? Nah, setelah laut itu daerah situ mengalami deformasi. Nah, membentuklah pegunungan, akhirnya dia munculkan ke darat kan begitu. Gitu. Nah, apakah itu penyebabnya divergen, konvergen atau strike slip? Itu perlu kita kita pelajari, kita pelajari sifat-sifat jejak struktur yang ditinggalkan, gitu kan begitu kan? Itu. Oh, ini penyebabnya divergen, konvergen atau collision kan? Karena konvergen itu kan ada tipe-tipenya kan? Ada collision, ada subduksi kan begitu. Ada abduction kan begitu anunya gitu. Apa Windy? Oke oke Pak, terima kasih Pak Khalid. Sama aja, yang pertanyaan kamu sama dengan kalau kamu tanya, kalau kamu datang ke Bandung, di bagian barat Bandung itu kan ada pegunungan kapur ya, yang kita kenal sebagai Raja Mandala. Nah, batu gampingnya juga itu dideklar menjadi formasi Raja Mandala kan begitu. Nah, itu sama aja. Jadi itu umurnya sekitar 30 juta tahun kan begitu. Batu gamping tertua yang ada di Pulau Jawa yang tersingkap. Sedangkan kalau di Jawa Timur, batu gamping yang seumur dengan Raja Mandala itu mengandung minyak di Cepu kan begitu. Nah, makanya kita banyak dapat pekerjaan untuk membandingkan batu gamping yang ada di Cepu dengan batu gamping yang ada di ini. Kita mempelajari karena batu gamping yang ada di apa namanya? Di Raja Mandala itu kan terbuka, bisa disingkapan, bisa kita ambil sampelnya, kita bisa pelajari kan. Nah, dari hasil pembelajaran itu kita memprediksi yang ada di Ano, apakah kapan, apakah dia bisa menjadi reservoir, apa tidak, apa segala, atau reservoirnya berupa cracking, apa segala kan begitu. Begitu, Windy. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Khalid penjelasannya. Ada lagi, Bos? Izin tanya Pak. Silakan, Ji. Ini Pak masalah potensi gempa atau tsunami dibanding apakah benua apa nah, daerah benua ataupun kepulauan itu ada perbedaannya Pak potensi tsunami atau gempa. Yang mana yang paling besar gitu Pak antara benua atau kepulauan? Dua-duanya berpotensi. Kan di apa Flores kan terjadi tsunami kan? Ya kan? Flores. Terus di Sumatera kan terjadi juga tsunami kan?
ya di Aceh gitu terjadi tsunami kan. Nah, Aceh itu tipe subduksi antara oseanik dengan kontinen. Kalau di Flores tipe subduksi antara oseanik dan oseanik. Kan bisa terjadi kan? Yang menyebabkan tsunami itu adalah sesar naiknya atau sesar normal. Karena dia akan merubah morfologi dasar samudra, dasar lautan. Nah, begitu di anu kan itu kan ada yang turun, ada yang naik kan. Jadi begitu dia rubah itu volume airnya itu terganggu. Karena air itu sifatnya selalu mencari daerah yang datar kan begitu kan. Nah, begitu dia terganggu, nah pada saat dia mencari keseimbangan lagi untuk datarkan, itulah terjadi gelombang. Nah, kalau gelombangnya besar, namanya tsunami. Itu bos. Bisa paham. Jadi Berarti Pak, misalnya saya ini Pak apa antara Australia sama Indonesia gitu Pak. Kita di Australia itu kan jarang kita dengar Pak. Sementara kan Jepang atau Indonesia itu kan kepulauan gitu. Sementara di Australia itu kan iya, benua karena gitu. tidak ada di Australia itu tidak ada benua yang menunjam. Subduksi tidak ada kan? Dia benua yang namanya stabil kan begitu. Ya sama kan? Di Kalimantan juga nggak ada kan? Jadi selama tidak ada penyebab tsunami, yaitu gempa bumi, ya tsunami tidak akan terjadi. Yang ada cuma pasang atau gelombang besar akibat angin, ya kan begitu. Ya, kalau ROBS itu akibat buminya makin panas, jadi sehingga salju-salju di pegunungan sama di kutub-kutub itu mencair sehingga muka laut naik kan, itu namanya ROBS. Ya, kemarin kalau nggak salah itu dengar kabar di itu Makassar kemarin kena ROBS kan, itu muka namanya air lautnya naik kan ke darat gitu. Kalau di Jawa mah di Semarang, Jakarta Utara ini mah sering ya itu itu namanya kita sebut dengan sea level change ya, perubahan muka laut. Nah, tandanya begitu Mas itu. Tapi dia mah nggak ada gelombang, cuma air aja banjir gitu. Nah, cuma air laut yang naik kan begitu. Gitu Mas. Tapi kalau tsunami itu gelombang akibat terganggunya tempat air itu kan tempatnya kan dia datar, karena air itu posisinya datar kan. Nah, kalau tempatnya itu terganggu, ya dia akan gejolak. Nah, dalam gejolakan itu bisa menemukan tsunami dalam hal untuk mencari keseimbangan kembali lagi horizontal dengan morfologi baru gitu. Bisa bos? Oke Pak, bisa Pak. Paham? Makasih, Pak. Makanya itu kalau sebelum terjadi tsunami, itu kan dasar lautnya kan terdeformasi, misalnya turun. Jadi sehingga air itu surut kan, mengisi yang lubang itu kan, surut begitu mengisi. Nah, nanti waktu saat dia mencari keseimbangan, dia naik lagi. Nah, waktu dia naik itulah itu terjadi gelombang besar. Itu yang gelombang besar itu namanya tsunami. Tsunami itu kalau di Jepang namanya itu kan itu gelombang pelabuhan. Kalau mereka di sana itu kan kalau ada tsunami kan nonton karena sudah diprediksi kemampuan Sabrina. Jadi masyarakat dilaporkan ke televisi, ke radio bahwa tanggal begini-begini akan terjadi tsunami. Mereka bondong-bondong untuk dipotret gitu. Kalau kita kan kabur ya di sini. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih dia. Oke Pak. Ya, ada lagi. Kalau nggak ada kita selesai ya. Tutup dulu ya. Ya Pak, tutup Pak. Nanti minggu depan kita lihat apakah libur atau tidak. Tapi kan kita masih Januari masih ada kan kuliah kan gitu. Ya Pak. Ya. Oke, kita tutup dulu ini kuliah kita dengan baca doa majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Mohon maaf ya kalau selama saya kuliah ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya. Sama-sama Pak. Sehingga kita Sama Pak, kami Sama. minta maaf juga Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Billahi Kasih, Pak. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Foto dulu, foto-foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Foto Pak. dulu. Waalaikumsalam Mau difoto dulu ya, tunggu dulu. Saya buka dulu kalau mau difoto ya. Dibuka kameranya Mbak Widi. Oh, jadi jarak kau guys ya. Dia anu. Padahal kalau buka kamera aja Iya, nggak bayar itulah, pulsa Pak. kan? Betul Betul, dilihatkan mukanya itu, Pak. Jadi Widya begitu Ma- ya. Maklum Pak, masih Widi memang begitu original dia tuh, Pak. Mbak Widi, Pak. Oh, Betul gitu. Pak, Mbak Windy itu susah tuh. Giliran kopi benar. cepat dia tuh, Pak. Oh, begitu ya. Iya, Oh, gitu. giliran kopi cepat dia. Saya foto slide pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah semua. Oke, sudah Widi. Ode, Ya, aku sudah Pak. aku keluar ya, aku pamit ya. Ya, siap. Ya, Muncul sama-sama dia. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.